DIP untuk proyek-proyek sektoral dari dana APBN 1982-83 untuk Sumatera Utara berjumlah 120 proyek. Gimana tidurmu semalam? Nyenyak, Mak. Malam Ucap bermimpi, Mak. Mimpi apa kau, Mama? Mimpi jadi bos, Mak. Bah, hebat kali. Mama yakin mimpi kau jadi kenyataan, Cok. Apapun impian dan cita-citamu, kau harus berani, jujur, dan bertanggung jawab atas segala tindakan, perbuatan, atau perilaku ya, Cok. Iya, Mak. Dalam hidup, kita harus takut pada Tuhan, hormat pada orang tua, dan sayang pada sesama. Satu lagi pesan Mama ya, Cok. Manusia yang baik, berani, bertanggung jawab, konsekuen, dan jujur harus belajar terus-menerus. Karena itu, fungsi dan hakikat manusia yang seutuhnya adalah menjadi manusia pembelajaran. Kau mau minum susu putih atau susu coklat, Cok? Ucap mau minum susu coklat, Mak. Ya sudah, Mama ambilkan dulu ke dapur ya. Iya, Mak. Jangan lupa kau cuci tangan sebelum makan ya. Iya, Mak. Perdana Menteri Thatcher pada sidang darurat parlemen kemarin mengatakan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau Ditama Binbankum BPK merupakan salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Ditama Binbankum dipimpin oleh seorang kepala. Ditama Binbankum mempunyai 5 tugas utama, yakni pertama, menyediakan peraturan-peraturan keuangan negara, daerah yang lengkap dan komprehensif yang dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa maupun masyarakat luas dan dapat diunduh secara gratis melalui peraturan.bpk.go.id. Kedua, menyediakan layanan pendapat hukum dan konsultasi aspek hukum dalam pemeriksaan keuangan negara. Ketiga, menyediakan layanan penyelesaian ganti kerugian negara daerah melalui kepaniteraan MTP maupun pemberian pertimbangan penyelesaian kerugian dan pemberian rekomendasi penghapusan piutang negara daerah. 4. Menyediakan layanan bantuan hukum kepada BPK dan para pelaksana BPK. Dan 5. Berperan sebagai bagian dari masyarakat hukum Indonesia dalam mengembangkan hukum pemeriksaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditama Binbankum selalu berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk perubahan budaya kerja, pola pikir, dan paradigma yang mendorong penguatan integritas merupakan kekuatan utama Ditama Binbankum. Pandemi COVID-19 yang memaksa perubahan di segala bidang mampu diantisipasi dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Ditama Binbankum, seperti sistem manajemen hukum dan sistem informasi MTP yang sejak tahun 2018 dan 2019 sudah dimanfaatkan untuk menyediakan layanan hukum berbasis digital dan virtual.
Dalam konteks ini, transformasi digital memegang peran penting dalam proses transformasi dan penciptaan pola kerja baru yang lebih modern, efisien, dan efektif di BPK. Pemanfaatan Big Data Analytics yang telah diterapkan dalam berbagai pemeriksaan strategis agar terus dikembangkan, baik untuk peningkatan kapasitas pemeriksaan maupun untuk kelembagaan dalam rangka mewujudkan BPK sebagai data-driven organization, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat selalu didukung dengan hasil analisis data dan informasi yang akurat. Pada tahun 2020, Ditama Binbankum yang selama ini telah menjadi unit kerja yang terdepan dalam menjaga koridor hukum dan etika, mencanangkan pembangunan zona integritas dengan tagline "Pasti Bisa Melayani" yang mencerminkan budaya kerja profesional, amanah, sinergi, tanggung jawab, integritas, bermanfaat, inovatif, solutif, dan andal. Saya, sebagai pimpinan mewakili seluruh elemen Ditama Binbankum, berkomitmen akan mengelola perubahan menjadi penguatan pola dan budaya kerja yang berintegritas. Dalam rangka membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Ditama Binbankum telah menyusun perencanaan dan mengimplementasikan langkah-langkah 6 bidang pembangunan zona integritas. Zona integritas ini adalah suatu kebutuhan, di mana ini sebagai pengakuan dari pihak eksternal bahwa kita memang punya credibility yang cukup untuk melakukan tugas-tugas kita. Itu yang lebih penting lagi. Bidang manajemen perubahan. Keseriusan Ditama Binbankum dalam membangun zona integritas diawali dengan pembentukan tim, penentuan role model, dan agen perubahan yang dipilih dan ditentukan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kaditama. Seluruh komponen tim menyusun Grand Design Pembangunan Zona Integritas Ditama Binbankum 2020-2024. Grand Design tersebut berisi rencana kerja 5 tahunan yang memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan rencana pembangunan zona integritas selama 5 tahun 2020 sampai 2024 dengan target capaian kinerja serta relevan dengan tujuan WPK dan WBBM. Grand Design tersebut dijawantahkan dalam rencana kerja pembangunan ZI tahunan yang dimonitoring dan dievaluasi secara berkala oleh pimpinan. Dan yang tak kalah penting untuk menginternalisasi dan menguatkan nilai serta budaya organisasi dan mewujudkan perubahan yang bermanfaat bagi organisasi, Ditama Binbankum memilih beberapa pegawai yang menginspirasi sebagai role model dan agen perubahan. Penguatan tata laksana kepaniteraan 4.0. Pandemi COVID-19 membuat semua harus bertindak cepat dan tepat, tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Ditama Binbankum dalam membangun zona integritas di bidang penguatan tata laksana membuat suatu terobosan baru berupa kepaniteraan 4.0, di mana antara BPK dan entitas yang diperiksa tidak perlu tatap muka untuk melaksanakan sidang majelis tuntutan perbendaraan, cukup dengan menggunakan meeting secara online. Penguatan SDM atau reward. Reward merupakan apresiasi pimpinan atas capaian kinerja. Ditama Binbankum berupaya memberikan reward bagi pegawai yang mencapai hasil terbaik dalam kinerja, sebagai motivasi untuk dapat melakukan yang terbaik dan penyemangat bagi pegawai lain untuk dapat berprestasi. Reward yang sudah dilaksanakan berupa pemberian sertifikat penghargaan kepada beberapa pegawai. Di antaranya adalah penghargaan kepada penulis jurnal internasional, pengelola JDIH atas keberhasilannya dalam mendorong JDIH Binbankum menjadi juara 1, inisiator best practice dan inisiatif strategis, dan lain sebagainya. Penguatan akuntabilitas. Ditama Binbankum memiliki misi yang kuat untuk panjat kinerja, yaitu memperkuat akuntabilitas kinerja untuk dapat meningkatkan penilaian kinerja Ditama Binbankum. Melalui rapat pembahasan evaluasi kinerja tahun 2019 yang dipimpin oleh Kaditama Binbankum yang diikuti seluruh pejabat struktural, Ditama Binbankum merencanakan target dan juga rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2020. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan setiap triwulanan, melibatkan seluruh unsur pimpinan dan juga pelaksana terkait. Dalam rapat monitoring dan evaluasi kinerja tersebut, dibahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai bahkan melebihi target kinerja. Alhasil, penilaian kinerja Ditama Binbankum selalu meningkat dari tahun ke tahun. 5 indikator utama yang berhubungan langsung dengan sasaran strategis BPK pada tahun 2020 berhasil mendapat nilai yang maksimal. Hal tersebut tidak terlepas dari penguatan akuntabilitas kinerja melalui peran seluruh pegawai dan awareness pimpinan.
Penguatan pengawasan atau WBS. Dalam penegakan integritas diperlukan unsur penguatan pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan layanan publik atau dua website. Pelayanan publik dengan peraturan.bpk.go.id yang mudah untuk diaplikasikan oleh seluruh pegawai maupun masyarakat umum berisi peraturan di Indonesia sejak tahun 1994 hingga terkini yang selalu terupdate. Fiturnya antara lain link antar peraturan sehingga user mudah mencari peraturan yang mencabut, mengubah, dan sebagainya. Peraturan.bpk.go.id ini telah mendapatkan apresiasi dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan ada juga website smh.bpk.go.id untuk mempermudah pemeriksa untuk berkonsultasi hukum. Dengan website ini, pemeriksa tidak perlu lagi harus berkonsultasi secara langsung maupun dengan nota dinas berjenjang, sebab secara online bisa terhubung dengan rekan dari Binbankum untuk berkonsultasi mengenai permasalahan di bidang hukum, khususnya di bidang pemeriksaan. Perubahan budaya dan pola kerja yang memperkuat Ditama Binbankum sebagai wilayah bebas dari korupsi tercermin dalam beberapa output yang signifikan, di antaranya 1. Tantangan jumlah dan nilai kasus tuntutan perbendaharaan yang semakin meningkat setiap tahunnya dijawab dengan layanan kepaniteraan yang handal, akurat, dan modern, serta meminimalisir risiko korupsi dengan digitalisasi dan virtualisasi. Kedua, pemberian layanan konsultasi hukum dan pendapat hukum atas aspek hukum dalam pemeriksaan semakin banyak dan kompleks. Ditama Binbankum menjawab tantangan tersebut dengan konsultasi hukum online yang mempermudah, mempercepat, dan memperkuat aspek integritas. Ketiga, Ditama Binbankum menyajikan kriteria yang dibutuhkan pemeriksa dan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang dibutuhkan masyarakat dalam suatu website peraturan.bpk.go.id yang dapat diunduh secara mudah, cepat, dan bebas biaya. Pembangunan zona integritas dan inovasi-inovasi layanan yang dilakukan Ditama Binbankum membawa hasil berupa semakin meningkatnya skor kinerja Ditama Binbankum dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2020. Award. Ditama Binbankum juga menerima berbagai award, diantaranya penghargaan sebagai lembaga dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum terbaik tahun 2020 yang diserahkan langsung oleh Menkumham. Nilai evaluasi sakit tertinggi kedua se-BPK dengan nilai 96,33 yang mencerminkan semakin kuatnya akuntabilitas kinerja. Peringkat komposit kelembagaan tertinggi se-BPK dengan nilai 91,82 yang mencerminkan bahwa Ditama Binbankum memiliki struktur dan proses yang sangat efektif serta kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal yang sangat tinggi. Kemudian penerapan transparansi dan akuntabilitas serta kedisiplinan dalam melaksanakan anggaran berbuah award kepada Ditama Binbankum sebagai unit kerja dengan kinerja anggaran terbaik ketiga. Ditama Binbankum sebagai unit kerja yang menyediakan layanan hukum berupa pemberian konsultasi dan pendapat hukum, legislasi dan pengembangan hukum, bantuan hukum, serta kepaniteraan kerugian negara atau daerah memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Selanjutnya, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dalam ikhtiarnya menuju wilayah bebas dari korupsi. Mantap. Terima kasih serta apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara yang selama ini telah bersinergi dan bekerja sama dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Guna penguatan kualitas aspek hukum dalam pemeriksaan, kami seringkali berkonsultasi kepada Ditama Binbankum. Kami merasakan bahwa laporan tuntutan perbendaharaan yang kami laporkan kepada BPK direspon dengan cepat, responsif, dan langsung diproses oleh Ditama Binbankum selaku Satker yang memberikan layanan kepaniteraan tuntutan perbendaharaan. Dengan sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan selama ini,
di Tama Binbangkum telah membantu jajaran kami guna mempercepat pemulihan kerugian negara, antara lain melalui inovasi yang luar biasa dalam hal penggalian data dan informasi di saat pandemi ini. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inovasi di Tama Binbangkum BPK berupa penyediaan layanan database peraturan BPK melalui website ini dengan memuat peraturan perundangan pada tingkat pusat, kementerian, lembaga, dan juga tingkat daerah, termasuk adanya link-link antar peraturan-peraturan tersebut. Bukan hanya jujur dan bertanggung jawab, namun dalam bekerja, berkarya dan memberikan pelayanan, kita harus selalu memberikan inovasi yang mampu melayani dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selama kita hidup, kita harus terus belajar dan berinovasi. Hanya kita sendiri yang mampu merubah posisi kita melalui pengembangan kompetensi diri. Manusia yang baik, berani, jujur, konsekuen dan bertanggung jawab harus belajar terus-menerus. Karena itu, fungsi dan hakikat manusia seutuhnya menjadi manusia pembelajaran.